として、圧力をかけて戦いに臨みたいと、このグループリーグ3試合に関しても、入りのところは、そういう。Ramalan pelatih Jepang benar. Lihat pernyataan berani pelatih Jepang, Indonesia hancur tanpa STY. Indonesia memang membuktikan betapa mengerikan permainannya di kualifikasi Piala Asia kemarin di tangan pelatih Sintayong. Bahkan bisa dikatakan sempurna dengan skuad yang bisa disempurnakan Sintayong. Karena memang terlihat jelas kualitas serta gaya bermain tim sungguh enak ditonton. Pelatih Jepang pun pernah menyebut permainan Indonesia sudah selevel dengan Korea di kualifikasi Piala Asia di tangan pelatih kepala Sintayong. Namun di balik pujian itu ada kalimat yang akhirnya benar terjadi. Kehancuran untuk timnas Indonesia saat Sintayong pergi meninggalkan Indonesia. Kalimat itu mengatakan bahwa Indonesia akan kehilangan nyawa permainannya jika timnas Indonesia tak dilatih Sintayong. Karena Sintayong memang memiliki gaya bermain yang cukup indah dan menghibur. Selain itu, Indonesia juga kembali menemukan ritmenya untuk bisa memborbardir pertahanan lawan. Dan benar saja di pentas Asian Games yang dipegang oleh Indra Syafri sebagai pelatih kepala, Indonesia dikalahkan tim lemah Chinese Taipei. Ini membuat tonggak sejarah Indonesia menjadi sedikit tercoreng karena permainan yang ditampilkan sungguh tak layak untuk ditonton di pentas sekelas Asian Games. Tentu saja sejarah memalukan pertama kali timnas Indonesia terjadi. Sebab belum pernah ada sejarah saat Indonesia membantai banyak dan di pertandingan berikutnya mengalami kekalahan yang dibilang dramatis. Dan ramalan pelatih Jepang memang benar adanya bahwa Indonesia hancur tanpa adanya campur tangan Sintayong untuk mengubah strategi yang telah digunakan selama pertandingan. Sang pemuja local pride kena batunya. Hal ini membuat pemuja-pemuja local pride akhirnya sadar peran besar Sintayong di timnas Indonesia. Sebab masih saja ada orang yang nyinyir dengan gaya kepelatihan yang Sintayong lakukan. Selain meloloskan 3 generasi timnas di Piala Asia, Sintayong juga membuat permainan Indonesia menjadi sekelas para tim level dunia. Yang dulunya kita tak tahu Arhan Fikri, karena Sintayong Arhan mampu bermain layaknya tank perang di lini tengah Indonesia dan menjadi penyeimbang. Hal itu langsung membuat pemuja local pride akhirnya setuju bahwa Sintayonglah pahlawan Indonesia meski tak memiliki kebangsaan Indonesia. Namun totalitas Sintayong memang sungguh luar biasa yang ia lakukan untuk Indonesia. Permainan timnas Indonesia tak punya arah. Permainan Indonesia melawan Chinese Taipei benar-benar bukan kualitas Indonesia, sebab dalam 2 pertandingan sebelumnya Indonesia telah menunjukkan gaya permainan yang sangat cantik.
Terlihat di pertandingan kali ini memiliki koordinasi sangat buruk. Passing yang salah dan tak adanya chemistry terlihat jelas di permainan Indonesia. Itu juga diakui oleh Indra Syafri dalam wawancaranya setelah pertandingan usai. Saya melihat para pemain timnas Indonesia U24 tidak bisa berkembang seperti apa yang diharapkan, ujar Indra Syafri. Banyak kesalahan-kesalahan operan dan pergerakan tanpa bola pemain tidak kelihatan, tutur arsitek berusia 60 tahun tersebut. Bagaimana dia bermain. Namun dengan hasil ini, Indra Syafri ingin mengevaluasi permainan dan akan berjuang bisa lolos di babak 16 besar Asian Games ini. Saya pikir ini akan menjadi bahan evaluasi. Kami harus menghadapi satu pertandingan lagi. Mau tidak mau, kami mesti bekerja keras untuk bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Imbuh Indra Syafri. Kalau tadi kami bisa menang, pada laga ketiga kami tidak terlalu dikejar-kejar untuk bermain habis-habisan. Untuk lawan Korea Utara U24, kami harus menang. Ucap Indra Syafri terakhir dalam wawancaranya. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi para Panji Garuda di Asian Games kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar dong.